Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga Baik, semua baik. dalam kondisi sehat selalu. Amin ya. Amin. Indonesia ternyata bisa ya mengalahkan Turkmenistan 2-0 di FIFA Matchday. Wah, tapi Betul. permainannya kayaknya kurang menarik ya untuk dilihat ya. Beripung. Ya, memang kan di materi sebelumnya saya memprediksi Indonesia akan menang 2-0 atau 3-1 ya. Mhm, Ternyata betul 2-0. mhm, Tapi memang dalam sebuah pertandingan, memang kalau kita melihat hasil, kita tentu puas, puas ya dengan hasil kita menang 2-0. mhm, Artinya itu ada penambahan poin untuk peringkat FIFA kita. Cuma sebagai sebuah tontonan, apakah ini menarik atau tidak? Justru ini agak di bawah ekspektasi saya nih sebetulnya. mhm, Mungkin juga di bawah ekspektasi dari para penikmat penikmat bola Indonesia. mhm, Karena dengan harapan bahwa munculnya nama-nama Sandy Walsh, ada Asnawi, Jordi mhm, Amat, Sadir Ramdhani, Egy. Ini juga kan akan memberikan semacam hiburan tersendiri ya, mhm, bahwa pertandingan akan jauh lebih menarik dan penguasaan bola juga Indonesia akan kelihatan progresnya gitu loh. mhm, Nah, tapi ternyata dalam permainan kali ini, terutama di babak kedua sebetulnya, kita melihat bahwa ini agak di bawah form permainan Indonesia yang sebenarnya sebetulnya. mhm, mhm. Tapi kan bisa bikin gol dua. Betul. Memang kalau kita lihat gol pertama sebetulnya ini adalah buah dari kecermatannya Jordi Amat. Mhm, Karena pemain-pemain Turkmenistan itu mengantisipasi aliran bola build up serangan itu melalui bola dari kaki ke kaki sebetulnya. mhm, mhm, Mereka sudah bersiap dengan mengantisipasi cara permainan seperti itu. Cuma di sisi lain ada kecermatan seorang Jordi Amat ketika dia melihat bahwa, pada posisi yang saat itu ditempati oleh Sadir Ramdhani mhm, dan Dendi Setiawan. Makanya dia melakukan tendangan jauh, passing ke depan, dan ini yang membuat kaget sebetulnya. Karena mhm, pemain belakang Turkmenistan tidak siap dengan bola lambung mhm, tersebut. mhm, Akhirnya bola yang tadinya ditujukan ke Sadil dan ke Dendi berusaha dihalau dengan sundulan dari pemain Turkmenistan, malah jatuh ke kakinya ini Dandi. mhm, Dan di Setiawan dengan insting seorang striker, dia langsung melakukan tendangan half volley yang eh, overlap yang melampaui ya mhm, jangkauan kiper, dan itu sebuah kecermatan juga dari seorang striker ya, bahwa mhm. dia bisa memanfaatkan dalam waktu sepersekian detik bisa memanfaatkan sebuah peluang menjadi gol itu. Ya, ya. Dan gimana dengan skema permainan Indonesia? Kayaknya beda deh dengan yang kemarin kita Iya, bahas. betul, memang yang kita bahas sepertinya kan kita berharap 3-5-2 ya, yang Mhm, saya pikir akan mhm, dilakukan seperti itu. Tapi di awal pertandingan justru yang dimainkan sebetulnya masih dengan skema yang sangat agresif sebetulnya. mhm, 3-4-3 ya. Malah mhm, ini juga mungkin dengan penempatan tiga pemain di depan itu dengan mhm, harapan bahwa intensitas serangan, ketajaman di sisi serangan, kemudian yang diharapkan adalah peluang-peluang menciptakan gol akan lebih banyak. mhm, Ternyata ini juga sepertinya belum bisa didapat dengan baik, mhm, mengingat bahwa ada gap antara build up serangan dengan pemain-pemain yang di depan. Jadi mhm, ini alur serangan juga tidak begitu lancar mhm, dan lebih terkesan ini ya skema yang sporadis sebetulnya. mhm, mhm, Sehingga apa yang dibangun oleh pemain-pemain Indonesia dari mulai build up di tengah sampai ke depan itu kemudian lebih mudah kita kehilangan bola sebetulnya. mhm. Ini kesalahannya di pemain depannya atau di pemain tengahnya nih gapnya ini? Yo? Sebetulnya gap ini bukan melihat pada posisi pemain di sektor yang mana, Mhm, tapi gap ini terjadi karena sinerginya yang tidak mulus gitu mhm, loh. mhm, Nah, itu yang makanya yang dibutuhkan dari sebuah tim yang berusaha bermain secara kolektif adalah mhm, bagaimana pola permainan itu lebih menjadi cair, lebih natural gitu loh. mhm, Semua aliran bola itu berjalan seperti ya permainan yang ini ya, yang lancar gitu ya. mhm, Dengan passing-passing yang progresif. Passing-passing yang hanya horizontal kemudian ke belakang itu kan tidak menciptakan apa-apa sebetulnya. mhm, Tapi mhm, bagaimana passing-passing yang progresif dari depan
hal ini bisa dilakukan passing-passing progresif kalau pemain-pemain ini pintar memanfaatkan ruang dan Hmm. pergerakan pemain juga harus lebih aktif Mhm. gitu loh. Mhm. Mhm. Sayangnya di babak terutama di babak kedua itu hilang sebetulnya permainan mencari ruang-ruang yang kosong itu Mhm. tidak terlihat ada pergerakan yang seperti itu gitu bro. Mhm. Dan kelihatannya setelah Turkmenistan mengganti 3 pemain, terus serangan mereka lebih kuat dan Indonesia kayaknya panik juga nih di belakang. Betul. Ya. Memang di lini belakang Indonesia sempat panik. Kan saya sudah katakan bahwa gaya permainan Eropa Timur itu kan sangat cepat apabila sudah memasuki jantung pertahanan lawan. Hmm. Ini yang terjadi. Hmm. Kemudian bagaimana Turkmenistan ketika mereka build up serangan dari bawah ke tengah itu kan dalam tempo yang mungkin sedang-sedang saja. Hmm. Tapi begitu dia memasuki jantung pertahanan lawan, dia Hmm. akan merubah ritmenya. Hmm. Ritmenya akan dirubah menjadi lebih cepat. Dan Hmm. ini yang kemudian mengganggu juga ritme pertahanan Indonesia. Jadi Hmm. jangan salah bahwa ritme ini itu juga ikut mempengaruhi konsentrasi. Konsentrasi Hmm. pemain-pemain belakang kita juga terpengaruh ketika mereka menganggap bahwa aliran bola yang akan menyerang ke daerah pertahanan mereka itu berjalan dalam tempo yang sedang tiba-tiba Hmm. dirubah menjadi aliran bola yang sangat cepat. Nah, Hmm. ini yang kemudian untungnya di situ ada Jordi Amat sebetulnya. Hmm. Jordi Amat di sini peranannya memang sangat sentral ya. Dia sangat Hmm. punya pengalaman dalam menghadapi ritme permainan yang berubah-ubah. Itu Hmm. yang kemudian bisa menyelamatkan selain memang bagaimana performa dari Nadeo. Jadi saya melihat bahwa Nadeo yang comeback lagi ya setelah beberapa kali ditinggalkan oleh STY. Nadeo di bawah Mister Gawang Indonesia itu juga sangat bagus kali ini ya penampilannya Hmm. ya. Hmm. Karena Hmm. beberapa kali dia melakukan penyelamatan yang sangat penting. Ya, Terlihat ya. bagaimana dia bisa memblok sebetulnya tendangan dari skema tendangan langsung Hmm. pemain Turkmenistan. Dia masih bisa blok pakai tangan ya walaupun akhirnya mental kena tiang. Hmm. Nah, itu juga kan memperlihatkan bahwa Nadeo punya refleks yang bagus. Gitu, Hmm. Bro. Hmm. Nih, bro, kalau misalnya disebut pemain terbaik di laga ini siapa nih, bro? Pemain Indonesia, Nadeo bukan? Saya pilih Nadeo ya, karena semua rata-rata yang lain. Yang lain rata-rata dan yang juga menggembirakan ya di menit-menit akhir dengan Egy masuk menggantikan pemain yang sudah mungkin kelelahan. Mhm. Egy masuk, kemudian dia juga pada awalnya ditempatkan di sisi sebelah kiri penyerangan Indonesia, kemudian dia berpindah ke posisi sebelah kanan. Itu kan membuahkan hasil yang positif ketika Mhm. Egy dengan keterampilan teknisnya dia bisa menggiring bola, mengiris area pertahanan lawan dan memberikan tendangan yang sebetulnya tidak terlalu kencang, tapi pressingnya sangat bagus. Hmm. Ini yang membedakan Egy dengan yang lainnya gitu loh. Hmm. Bahwa Hmm. finishing touch Egy masih punya kualitas gitu bro. Hmm. Hmm. Jadi pemain-pemain yang sebetulnya pemain-pemain comeback ini justru yang kelihatan lebih menonjol gitu loh. Hmm. Bahkan seorang Mark Klok aja lebih sering kehilangan bola Iya, betul. dulu. Betul. Mark Jadi Klok ini sering kehilangan bola. Edo juga yang kita harapkan punya passing-passing yang dari kiri ya hmm. bisa memberikan passing yang biasanya dia akurat Edo dalam melakukan hal itu. Cuma masalahnya posisi Edo juga tidak nyaman ketika akan mengirimkan umpan. Itu yang kemudian kayaknya sih sudah dibaca oleh pemain Hmm. Turkmenistan bahwa Indonesia akan punya opsi menyerang melalui sayap Hmm. karena Indonesia punya pemain-pemain sayap yang mampu mengirimkan umpan-umpan yang bagus. Gitu, Hmm. Bro. Jadi udah diantisipasi duluan ya gitu Sudah ya. diantisipasi. Hmm. Bro, terkait dengan permainan yang tidak menarik ini ada hubungannya nggak kira-kira dengan sejumlah pemain timnas yang harus dibelah satunya Ya, lagi ke U23? saya pikir itu salah satu penyebabnya ya. Kenapa Hmm. terlihat bahwa skema permainan Indonesia tidak berjalan, walaupun ini tingkatnya senior, tapi Hmm. ketika pemain-pemain yang biasa bermain di level senior, tapi masuk ke dalam range usia U23, itu Hmm. akhirnya mereka tidak ada, itu juga akan menciptakan sebuah
disharmonisasi kecil gitu loh. Dalam Hmm. hal ini sehingga ketika permainan yang diharapkan lebih cair, lebih natural, artinya pemain-pemain yang satu dengan yang lain sebetulnya sudah punya sinergi yang Hmm. dan kesepahaman dalam hal mengelola sebuah permainan kolektif Hmm. itu tuh tidak ada gitu loh. Hmm. Banyak kan pemain-pemain seperti yang mengagetkan juga Adam Alis juga diturunkan gitu loh. Hmm. Agak mengagetkan Adam Alis turun, kemudian Wahyu Prasetyo juga akhirnya turun, Andi Setio juga turun. Sebetulnya kan nama-nama seperti Andi Setio, Adam Alis, kemudian Wahyu Prasetyo Hmm. itu kalau pemain-pemain under 23 yang dipanggil untuk melawan Taiwan nanti Hmm. itu hadir, mungkin mereka akan tersingkir, bro. Gitu loh. Iya, iya. Tapi pemain yang U23 nggak dimainin ya tadi ya? Ada Dewangga. Oh Saya iya, juga Dewa agak enggak. mengagetkan. Iya, iya benar Dewa. Mengagetkan juga ini. Ternyata itu tadi ya, bahwa pemain-pemain yang kemudian pada akhirnya mendapatkan kepercayaan kembali, itu justru pemain-pemain yang lebih punya motivasi untuk membuktikan. Hmm. Contoh Dewangga. Dewangga Hmm. sempat ditinggalkan dulu oleh STY. Hmm. Hmm. Berkat penampilannya di SEA Games, berkat Hmm. penampilannya di AFF, kepemimpinannya di AFF juga kan kelihatan menonjol. Dia Hmm. juga turun sebagai starter, gitu loh. Hmm. Ditambah lagi bahwa Dewangga ini kan pemain yang versatil ya, Hmm. multi purpose player boleh dibilang Hmm. MVP gitu. Hmm. Jadi Hmm. dia bisa pemain yang bisa ditempatkan di berbagai posisi. Hmm. Jadi untungnya kalau pemain-pemain yang punya katakanlah kualitas seperti itu pelatih lebih punya fleksibilitas dalam menempatkan pemain ini, gitu Hmm. loh. Hmm. Jadi Hmm. kenapa Dewangga itu juga diturunkan ya? Itu tadi karena dia juga bisa menopang pertahanan. Hmm. Ketika di babak pertama sebetulnya kan yang kita harapkan adalah yang tadinya saya perkirakan adalah Edo di kiri. Tapi Edo kemudian dan Asnawi itu juga didorong ke depan untuk ini menciptakan permainan dari sayap. Sementara akhirnya yang di kiri dan di kanan itu yang nempati adalah Dewangga dan Sandy Walsh gitu loh, bro. Hmm. Hmm. Bertiga dengan Jordi Amat. Nah, ini juga ketika permainan berjalan dalam transisi menyerang, Edo dan Asnawi itu menempati bukan sebagai posisi aslinya. Hmm. Mereka bermain lebih ke depan Hmm. untuk mencari ruang-ruang di sayap-sayap pertahanan lawan gitu loh, bro. Hmm. Bro, kalau dari per lini gitu kayaknya di belakang Jordi bagus ya. Terus kiper Ya, udah jelas itu bermain ya. sangat bagus banget. Di tengah dan di depan gimana? Di depan sebetulnya agak lumayan. Saya justru melihat di depan dengan Dendi yang begitu aktif, Mhm. bahkan dalam berusaha untuk membantu pertahanan. Dendi juga kan, Ya. kenapa Dendi selalu dipilih? Itu Mhm. salah satunya kelebihan dia adalah dia punya tanggung jawab juga untuk melakukan pertahanan. Itu Mhm. satu ya. Jadi saya melihat bahwa di lini serangan mungkin itu lebih baik ketimbang di lini tengah. Hmm. Justru lini tengah kita yang paling problem gitu Hmm. loh. Kenapa? Walaupun kita tahu di lini pertahanan sebetulnya Asnawi ini juga underperform, bro. Ya, ya. Asnawi seringkali kedodoran ketika berusaha melapis daerah lawan, Mhm. daerah pertahanannya ketika lawan berusaha masuk dan seringkali posisinya Asnawi ini dieksploitasi. Hmm. Justru kalau dalam soal bertahan di pertandingan ini, Edo lebih baik ketimbang Hmm. Asnawi gitu loh, Hmm. bro. Hmm. 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 Mungkin karena berbeda peran juga ya, Bro. Jadi kayak gitu ya permainannya. Iya, Mhm. dan terlihat di sini Asnawi juga agak emosional bermainnya ya. Dia tidak tenang gitu loh. Mungkin nggak tahu juga ada masalah apa ya. Dia akhirnya sering kali dia disorientasi terhadap daerah yang sedang dia eksploitasi. Hmm. Misalkan dia bermain ke depan, Hmm. dia juga akhirnya kehilangan disorientasi gitu loh. Hmm. Hmm. Kehilangan arah. Ketika Hmm. bertahan itu malah lebih bahaya sebetulnya. Hmm. Dan ada satu momen Asnawi melakukan blunder sebetulnya. Untung Hmm. saja tendangan dari pemain Turkmenistan ini melebar. Kalau Hmm. enggak itu bahaya sekali itu, bro. Bro, dari Turkmenistan sendiri permainannya seperti apa, Bro? Bagus nggak Ya, sih? saya katakan ya, Turkmenistan ini kan bermain dengan gaya mencoba mengacaukan tempo permainan. Mhm. Ketika dia build up serangan dari bawah ke Hmm. tengah, itu melakukan dengan tempo yang sedang-sedang saja ya. Hmm.
dengan yang tempo yang sedang saja, sementara pemain-pemain di depan itu Hmm. justru aktif mencari ruang-ruang kosong. Hmm. Jadi ketika bola dikirimkan ke pemain-pemain dan sudah memasuki jantung pertahanan Indonesia, ritme itu berubah. Hmm. Dia akan melakukan kemudian gaya permainan yang lebih cepat Hmm. dengan berusaha melakukan tembakan-tembakan dari luar titik titik penalti ya, Hmm. Hmm. luar gawang ini ya, ruas penalti tersebut. Hmm. Di tendangan-tendangan dari jarak 25 meter, 35 meter, 30 meter, dia coba lakukan seperti itu. Walaupun Hmm. memang bisa diblok berkali-kali oleh Jordi Amat, Hmm. oleh Ricky Kambuaya, dan memang tendangannya juga tidak akurat. Hmm. Itu adalah ya itu tadi, Hmm. bahwa kali ini Turkmenistan dengan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti itu untungnya masih bisa diredam gitu loh bro. Ya, ya. Baiklah, dari sisi wasit nih, gimana nih wasit? Wasit sih saya sih melihat tidak ada masalah ya. Sebetulnya malah agak-agak kecenderungannya lebih pro ke 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 kita pemain nih. Malaysia? Bukan. Iya, ke pemain Indonesia. Karena sebetulnya kalau boleh jujur ya, kalau VAR itu juga ada, kemungkinan Turkmenistan dapat hadiah penalti tuh Iya, ketika Sadil betul. Ramdhani Mhm. melanggar pemain Turkmenistan. Mhm. Mhm. Untungnya wasit tidak meniup peluit. Mhm. Dan beberapa kali juga pemain-pemain Turkmenistan juga mendapatkan kartu-kartu kuning ya. Mhm. Mhm. Nah, itu juga seharusnya kalau kita melihat secara objektif ya, ya tapi sih saya melihat kepemimpinan wasit ya wajar-wajar saja lah dalam Mhm. pertandingan ini. Saya pikir mungkin perlu juga ya melibatkan wasit-wasit kelas dunia ya, misalnya dari Jepang atau dari Eropa gitu ya. Jangan pakai yang Asia Tenggara lagi, kayaknya udah kelihatan gitu. Aduh, gini ya. Saya nggak Hmm. merasa bahwa Indonesia dirugikan oleh wasit, tetapi kok ada beberapa apa namanya kejadian-kejadian yang luput gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Kalau dari sisi ini Hmm. apa namanya, dari sisi hasil ya, 2-0 nih pantas ya berarti ya. Sebetulnya pantas juga ya, karena Hmm. peluang dari Indonesia nggak terlalu banyak. Hmm. Nah, ini hanya faktor salah satunya adalah kualitas pemain-pemain kita Hmm. yang bisa memanfaatkan momentum. Hmm. Dendi bisa memanfaatkan momentum, kemudian Egi juga bisa memanfaatkan momentum. Hmm. Jadi artinya ini adalah lebih kepada skill individu. Hmm. Skill Hmm. individu dari dua pemain yang saya sebut tadi itulah yang kemudian yang bisa membedakan dan bisa mengkonversi peluang menjadi gol. Hmm. Sementara permainan yang kita harapkan secara dibangun secara kolektif itu Hmm. hampir-hampir tidak ada, bro. Hmm. Tidak terlihat ada bangunan serangan yang dibangun secara rapi gitu. Hmm. Bro, ini kalau misalnya permainan kayak gini ya, Ya, nanti di Piala Asia gimana? berat, bro. Hmm. Dan Rujukannya permainan seperti ini berat kalau di iya. Piala Asia. Hmm. Piala Asia kita akan satu grup dengan Irak, dengan Vietnam dan Jepang. Hmm. Itu berat. Ya. Tapi ini saya juga masih punya keyakinan, punya harapan bahwa pemain-pemain yang dipanggil di U23 ketika bermain di senior nanti dan bisa Hmm. berlaga di Piala Asia, Hmm. itu mungkin akan memberikan hasil yang lebih berbeda. Ya, ya. Mengingat mereka mungkin lebih punya sinergi, Hmm. lebih punya pemahaman masing-masing karakter pemain-pemain yang ada dalam satu tim. Hmm. Itu bangunan dari interaksi Ya, masing-masing individu itu ya, mungkin lebih kuat ya, ketimbang yang turun pada malam hari ini gitu loh ya, bro. ya, ya, betul, betul. Ya, setelah ini kan Indonesia yang senior ya akan Ya, menghadapi babak pertama kualifikasi Piala Dunia di bulan Oktober bulan depan melawan Brunei dua kali, ya, kandang dan tandang. Dan kalau menang, agregat golnya bagus ya, Indonesia akan maju ke babak kedua, di mana di babak kedua sudah menunggu Irak, Vietnam, dan Filipina. Lagi-lagi Irak dan Vietnam. Di sana akan ada iya, dua kali laga ya. melawan masing-masing melawan Vietnam dan juga Irak, dan kemudian nanti di Piala Asia juga ketemu lagi Irak dan Vietnam. Jadi
Lawan Irak betul, ini sampai bulan Juni nanti ada 3 kali, lawan Vietnam juga ada 3 kali. Ini kayaknya betul. bakalan seru ini Indonesia yang ngadapin. Bakalan seru, betul. Ya. Saya sih masih punya keyakinan lah bahwa Indonesia juga akan berbeda ya. Apa akhir-akhir ini perkembangan sepak bolanya juga udah eh, grafiknya menanjak. Mhm, Kemudian kita juga masih punya harapan dari pemain-pemain yang sekarang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia Under 23. mhm, Ya, itulah kalau pemain-pemain yang under 23 kemudian di blend dengan pemain-pemain yang ada di timnas senior, saya rasa mhm. hasilnya akan berbeda. Ya. Gitu. Ditambah jangan ada yang cedera ya. Iya, betul. Para pemain harus mulai ini apa menjaga fisiknya ya supaya jangan sampai Iya, cedera. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Turkmenistan. Indonesia bisa mengalahkan Turkmenistan dengan 2-0 di FIFA Matchday. Kalau menurut Sobat sendiri ini gimana sih permainan Indonesia ini, bagus nggak? Tadi sudah dibahas, kayaknya nggak menarik ya. Tapi mungkin beda pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. thank you bro.